akan memberi tips cara membersihkan ikan lele. Ini ikan lele tadi pagi subuh sudah saya beli di pasar Kodim, sudah dikeluarkan isi perutnya, tinggal mencuci. Jadi cara ikan lele kan banyak lendir gitu. Kita pakai air keran ya Bu ya, air ngalir, kasih. Nah ini untuk cara membersihkan ikan lele, kita udah kerendam air. Ini ada kapur sirih ya Ibu. Nah, kita masukkan agak 2 sendok makan. Kita masukkan agak 2 sendok makan yang sudah direndam air ikan lele Bu, yang belum dibersihkan. Kita remas-remas gini Bu. Nah, nampak sama ibu-ibu kan lendir ikan lele. Nah, jadi dicabut lendir ikan lele tuh sama ini kapur sirih. Jadi ikan patin, ikan lele, ikan nila, apapun ikan emas, itu paling bagus pakai kapur sirih. Ikan emas kalau dapat pakai kapur sirih bagus, tidak perlu membuang insangnya, sisipnya, bukan insang, sisipnya tidak perlu, siripnya tidak perlu dibuang. Nah, tapi kalau ikan lele ini udah dibersihkan, kan udah dikeluarkan, tinggal kita membersihkan, kita mengeluarkan yang kotoran-kotoran yang tinggal sedikit seperti ini ya Ibu. Nah ini kan ada kotoran yang tinggal sedikit, kita bersihkan, kita keluarkan ya Ibu. Nah ini kan udah keluar lendir. Nah ini udah keluar lendir, nanti kita tambah lagi, kita cuci kembali pakai apa, pakai kapur sirih lagi sama garam kasar. Nah ini kan kita apakan dulu Ibu, kita peras seperti ini, mengeluarkan lendirnya. Nah ini kan nampak sama ibu-ibu lendirnya. Nah ini lendir. Nah udah, itu baru pertama ibu-ibu, baru pertama. Nanti kita sampai 3 kali kita memakai kapur sirih supaya agak aman. Ini ikan lele yang sudah dipotong di pasar, yang saya beli pagi subuh tadi. Nah ini, jadi kalau ibu-ibu ada ikan lele nggak mau bau tanah, bau ini, nah ini akan menghilangkan, kapur sirih inilah yang akan menghilangkan baunya tanah. Nih kapur sirih ini yang akan menghilangkan baunya tanah. Nah, ini bukan cuci untuk sekali aja, sampai 3 kali ibu-ibu. Nampak lendirnya ibu-ibu, nampak lendirnya ibu-ibu. Nih, kita membuang isi perutnya, kita buang isi perutnya. Mana yang belum dibuang isi perutnya kita buang. Ini oh enak kali Bu ikannya nanti, karena udah dicuci, kita kasih nanti udah cuci bersih, kita kasih cuka, siap kasih cuka, kasih garam, terus kita cuci lagi pakai cuka sama garam, bukan kapur sirih aja. Nah ini Bu, nah nih saya keluarkan isi perutnya yang masih tersisa. Nah boleh Ibu lihat, nah boleh Ibu lihat ini hasilnya Ibu. Bekas lendir ikan lele. Nah kalau nggak pakai kapur sirih mana kayak gini Bu, nggak akan keluar apanya, semuanya lendirnya apa. Kan ikan lele ini hidup di apa, ada yang di air, ada yang di kolam yang penuh lumpur. Nah, kita harus hati-hati dengan bau tanah, bau ini manis. Jadi untuk menghilangkan bau tanah manis, ini saya buang Bu, saya buang. Nampak ya Bu, air bersih lagi kita tuang. Sebelum masukin air bersih, Ibu perhatikan saya letak kapur sirih di lele. Ini yang kedua kali. Yang kedua, kita letak kapur sirih di lele, kita olesi. Kita olesi. Nah, kita olesi. Nah, terus kita masukkan ke air ini, Bu. Nah, jadi kita terus selama sebanyak 3 kali. Nah, nampaknya Ibu, lendirnya keluar lagi. Nah, ini sebanyak 3 kali. Ini saya bersihkan, masih licin ikannya, masih licin. Nah, nih saya bersihkan. Jadi ini lendirnya belum keluar semuanya. Nah, itu guna kapur sirih. Mau bersihkan ikan air, apapun itu, patin, nila, ikan emas. Kalau ikan emas tuh Ibu ada syaratnya. Kan biasa ibu-ibu suka buang siripnya. Kalau dibuang sisi atau siripnya, itu ikan emasnya bakalan hancur. Tapi kalau direndam sama kapur sirih tidak akan hancur. Nah, tidak akan hancur, mau disempedas, mau digulai, mau digoreng. Nah,
tidak akan hancur. Ini yang kedua kali ibu. Ini yang kedua kalinya. Oke, ini yang kedua kalinya yang saya cuci. Ibu perhatikan kan, ini airnya yang kotor. Yang kedua kali yang saya cuci, saya buang, dicuci lagi. Ini dicuci dulu. Nanti kita masukin kapur siri lagi. Dicuci biasa. Ini air yang ngalir ya bu. Nih udah lendirnya udah kasih begitu kali ya bu ya. Nah ibu boleh 3 kali, boleh 2 kali. Kalau sama saya cukup 2 kali karena ini ada bahan yang ketiga kali seperti garam kasar ibu kasih. Ini belum untuk digoreng ya bu ya, masih dicuci. Suka sebanyak yang kita suka untuk bersihkan ikan. Oke, ini yang ketiga kali bu, saya nggak pakai kapur siri lagi. Kenapa saya nggak pakai kapur siri? Kebetulan lelenya udah bersih juga. Jadi kalau lele itu masih berlendir banyak, harus diulang-ulang pakai kapur siri. Nah ini bu, ini yang pakai cuka. Jadi lelenya segar bentuknya bu. Kesat jadinya bu. Kesat, saya kasih air karena kesat udah pakai cuka, udah pakai garam. Saya kasih air bu. Saya kasih air. Nah ini saya kasih air terus. Dikocok terus bu, dikocok terus. Ibu pegang-pegang, ibu remas-remas. Ibu nggak ada lendirnya lagi. Nih bersih. Kita ulang lagi. Ini bu, ini yang cuci yang ketiga kali. Memang repot kalau cuci ikan airnya bu, tapi enak kalau keluarga ibu makan nanti. Tidak bau amis, tidak bau tanah. Enak loh bu. Kalau ibu keluarga ibu makan nanti, enak. Manis, gurih. Ini cuci yang ketiga kali ya ibu. Kan nampak nih nggak ada lendirnya. Darahnya aja. Oke, kita buat lagi cuci yang keempat kali. Kita pakai garam halus. Kenapa garam halus? Karena garam halus ini mudah dia mensterilkan, membersihkan yang dimana kepalanya, badannya. Kita tambah cuka agak 1 sendok makan atau 2 sendok makan. Nah sesuka kita aja dah kalau cukanya. Nah ini kan ibu udah bersih, bukan digoreng dulu, kita cuci kembali. Kita cuci lagi. Nah ini kita cuci. Nih kepalanya kesat, badannya kesat nih, tidak ada lendir. Nah kenapa garam halus yang terakhir? Garam halus ini untuk kepalanya nih bu, yang berlendir. Kepala yang berlendir, jadi dia kesat, tidak berlendir lagi kan lelenya, tidak ada lendir lagi, tidak begitu bau amis, karena udah dikasih asam cuka ibu. Nah kita akan mentatahnya. Setelah tatah, jangan lupa kita kasih marinasi. Kita mentatahnya. Nah nih bu, kesat jadinya kan. Sampai payah saya makan ibu. Nah setelah itu kita tatah dengan pisau. Kita tatah sama pisau gini bu. Ini namanya kita tatah sama pisau supaya bumbunya masuk. Sebelah saja cukup, jangan sebelahnya lagi. Kenapa? Nanti akan ikannya patah-patah. Jadi sebelah aja, separuh ikan ibu tatah seperti ini sampai seterusnya, sampai habis ikan ini ya bu ya, ikan lele. Nah nih saya tatah. Setelah saya tatah, saya cuci kembali. Nah ini ikannya bu. Ini ikannya saya cuci kembali. Kalau ibu buat mama cabe, mau buat pecel lele, sambal terasi, enak bu, nggak ada rasa amisnya. Nah saya akan membuat sambal terasi yang enak kali, yang bisa ibu lihat. Tapi sambal terasi saya beda bu. Bukan seperti yang dulu saya buat di YouTube yang lama-lama. Ini sambal terasi saya buat cabenya mentah. Tapi bisa pun saya olesi dengan digoreng sedikit sama minyak. Tapi ya tomatnya, cabenya dia apa? Nah, udah bu, nampak sama ibu kan? Kita cuci kembali supaya bagus, supaya steril. Nah, cuci kembali. Oke, kita cuci kembali ikannya.
Kalau untuk makan, walaupun saya untuk jualan, untuk catering kayak gini juga saya buat, Bu. Kebetulan hari ini saya catering, ada yang catering sama saya, jadi saya buat kayak gini juga, Ibu. Saya tidak semaunya, tidak seenaknya, walaupun catering. Karena apa? Yang catering itu kita menjaga selera langganan. Nah, setelah itu kita masukin marinasi, Ibu. Ini marinasi, Ibu. Kita masukin cukup 1 bungkus saja, tidak perlu banyak, cukup 1 bungkus. Kita remas-remas nanti, Ibu. Kita remas-remas, biarkan nanti agak setengah jam baru kita goreng. Nanti Ibu perhatikan cara saya menggorengnya, Ibu ya. Nah, Ibu perhatikan. Kalau lele ini kalau terlalu kering kurang enak. Nah, agak separuh kering, separuh basah. Nah nih marinasi, Bu. Kebetulan marinasi sengaja saya ambil sebungkus. Saya ingin pakai garam halus lagi supaya ada rasa garamnya. Nah, cukup sejumput aja garam halus. Nah, ini lele entah 12 ekor mungkin ya, Bu ya. Ah, udah deh, tinggal Ibu memasak, kan bersih, nggak ada lendirnya lagi. Oke, tanpa ada darah lagi, nampak? Ah, jadi kalau Ibu ingin bersih, 2 kali kapur sirih, sekali asam cuka sama garam kasar, sekali lagi asam cuka sama garam halus, baru dicuci, ditata, cuci kembali. Oke, nanti saya tunjukkan cara menggoreng lele yang paling pintar Ibu disayang suami. Oke, terima kasih. Nah, Ibu mungkin udah lama nggak ketemu sama saya, baru kali ini saya nyempatkan diri karena keadaan yang gitulah, kadang sakit, kadang apa. Nah, Ibu, makanan yang sederhana tadi saya bilang ikan lele, cara membersihkan ikan lele, dan akan saya goreng. Dan sambalnya ini, Ibu, ini cabai kasar yang sudah saya giling berapa kemarin, sekitar seperempat kilo. Nah, ini cabai bulat udah saya patah-patahkan, sudah dicuci, akan saya rebus. Dan ini tomat 3 buah. Ini cabai bulat ini seperempat saya buat karena di sini orangnya suka cabai. Nah, tomat 3 buah. Ini 3 buah tomat ini sekitar seperempat lebih, 3 on mungkin. Nah, ini bawang merah cukup 1 siung. Ini bawang packing, sengaja saya ambil bawang packing supaya enak dikit. Jadi bawang putihnya 4 siung saja cukup. Dan ini akan saya rebus di kompor ini menggunakan air. Kita buat sambal terasi. Sambal badak. Ini saya buat, saya rebus. Saya tambah air secukupnya. Cukup. Itu biarkan sampai dia masak. Nah, nanti cara membuat sambal terasi ada sebenarnya. Ini sabar ya. Ini tahu mentah kita potong belah miring kayak gini. Nah, kita kasih marinasi. Makanannya pakai tahu mentah yang digoreng. Nah, supaya sedap kita kasih marinasi. Kita iniin dia rata dan kita goreng. Ini tempe, kita potong mereng lagi, kita potong mereng seterusnya seperti itu. Nah, ini kan terlalu tebal, kita belah. Ini kita tempatkan di tempat tahu tadi. Tempat tahu tadi kita letak. Supaya cepat ya sebelah ini aja lagi, Ibu. Nah, oke, kita belah 2 lagi, kita potong mereng supaya rata. Kita belah 2 lagi, kita potong mereng. Nah, ini kita belah 3. Kalau ada tempe seperti model seperti ini, kita belah 3, potong 2, kita potong lagi mereng supaya jangan terlalu tebal, jadi nggak ngeresap. Nah, nggak ngeresap nanti marinasinya, garamnya, nah tidak meresap garamnya. Nah, ini tuh, nah sudah itu kita taburi marinasi lagi seperti
tahu tadi. Nah, kita kasih air sedikit supaya meresap. Nah, kita tambah lagi supaya dia terasa garamnya. Kita giling lagi. Nah, kita giling. Tidak digoreng. Ini cabai yang sudah saya rebus tadi. Saya kasih garam. Saya akan menggigilnya. Tidak betul terlalu halus, tidak terlalu halus betul. Nah, ini dengan menggiling tangan apa adanya ini ya. Jadi khas orang Sumbar. Kalau Sumbar, batu gilingnya kayak gini Bu, pakai anak batu air. Nah, ini batunya tidak dicetak Bu, di batu sungai asli. Ini batu sungai asli Bu. Nah, kalau di Sumbar banyak kali itu Bu, banyak. Kalau orang Sumbar giling cabai kayak gini Bu. Nah, seperti ini giling cabenya. Tapi nggak direbus. Ini saya buat sambal terasi yang anak-anak mungkin anak-anak dia suka kayak gini, langsung digoreng nanti dicampur yang cabai mentah. Ini terasinya Bu ya. Ini terasinya sebanyak ini. Tapi suka ibu aja dah. Terasinya mau banyak mau sedikit terserah. Karena saya udah giling cabai duluan yang ini udah saya giling cabai kering itu Bu. Cabai kering yang udah digiling. Nah, saya tambah sama cabai basah. Nah, jadi cabai kering itu tuh saya rebus juga, digiling lagi. Nah, oke. Nah, ini tomat yang tadi Bu, tomat yang tadi ya digiling. Nah, nanti cara menggorengnya ada Bu. Minyak bekas tahu kita goreng tadi, masukkanlah ikan lele. Dimasukkanlah ikan lele. Ini minyak sudah panas, minyak yang bersih ya ibu-ibu. Kita masukin secukupnya. Kita masukin cabai yang sudah saya giling tadi. Cabai yang sudah saya giling tadi ini sudah. Terus kita aduk ibu-ibu, kita aduk rata, kita aduk. Ini kalau menumis cabai ibu, kalau dapat minyak yang bersih ya ibu-ibu, jangan bekas ikan, jangan bekas apapun, minyak yang bersih. Nah, kita apakan, kita meratakan cabai yang sudah saya giling sama terasi tadi. Harum Bu, harum. Harum. Ibu-ibu, kalau kita ingin udah masak seperti ini, kalau kita ingin sambal terasi kan dominan dengan manis sama pedas. Jadi saya kasih gula pasir. Saya kasih gula pasir. Nah, ini agak 3 sendok supaya agak manis sedikit, 3 sendok. Nah, ini udah masak sekitar 3 menit. Nah, udah masak 3 menit, udah saya masukkan gula. Saya akan mencoba gulanya. Enak, hanya kurang garam. Jangan sekali-sekali ibu kasih MSG. Jadi sambal terasi yang murni tanpa MSG ya ibu-ibu, hanya gula putih atau gula biasa. Kalau saya suka gula ini. Sudah gula putih saya masukin. Ini ada gula palem sugar. Saya akan masukin supaya enak, palem sugar ya ibu. Nah, supaya enak. Nah, nih saya masukin. Tadi kurang garam sedikit. Ingat kalau kurang garam, cukup garam halus secukupnya ibu. Ini garam halus cukup secukupnya, sekitar setengah sendok teh. Tadi kurang garam teh. Nah ibu, saya akan mencobanya lagi. Wow, mantap. Hanya tinggal kasih asam jeruk nipis.
Ya ibu, jeruk nipis. Sebentar ibu. Nah, saya akan ngasih jeruk nipis agak 2 potong supaya ada rasa asamnya. Nah, ini 1 potong lagi saya remas di sini. Nah, ingat ibu-ibu, jangan pakai MSG. Jangan pakai MSG sambal terasi ibu, tidak akan menyatu rasa terasi sama MSG-nya. Kalau MSG ibu pakai berarti sambal terasi itu terlalu enak. Enaknya di MSG. Nah, ini alami. Nah, sudah siap sambalnya? Sudah siap? Kita akan menatanya lagi sama ikannya, sama sayurannya. Oke, ibu. Dan jangan terlalu lama sambal yang kita goreng di kuali. Kenapa? Bau kuali nanti atau apapun akan berubah rasanya. Itu tips yang saya buat. Cabai sudah digoreng, jangan terlalu lama. Kalau sudah masak, angkat. Oke ibu. Nah, mungkin sudah lama kita tidak bertemu. Kali ini kita bertemu. Hanya sambal sederhana. Saya tunjukkan bagaimana cara membersihkan ikan lele dan masak ikan lele yang enak, yang paling enak. Walaupun itu sederhana ibu-ibu, tapi nikmat sama anak-anak dan suami. Nah ibu-ibu, terima kasih atas perhatian ibu-ibu. Dan jangan lupa saya di subscribe, serta di jempol, dan di komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapur Oma Asipa Fadil ya ibu-ibu. Dapur Oma Asipa Fadil. Terima kasih.